bahwa beliau ini membuka ruang seluas-luasnya bagi banyak orang, tapi kemudian ketika ada persoalan, itu tidak segera diselesaikan lebih detail terlebih dahulu. Sehingga saya pikir bahwa koalisi ini Pak Prabowo sekarang kita ngelihat namanya kuat kan di publik, tapi bukan berarti tidak memunculkan persoalan dan masalah ke depan. Tidak mustahil akan ada gesekan-gesekan baru juga. Iya, betul. Iya kan? Jangan-jangan dalam koalisi ini sama PAN dan Golkar belum selesai juga, jangan-jangan gitu ya. Iya. Ini udah ada contohnya Caimin Presiden yang merasa Caimin. disia-siakan kan, Iya. habis manis Caimin dibuang. Gitu kan, kesannya kayak gitu. Open table lagi. Sekarang kita kedatangan tamunya Mas Airlangga pribadi. Bukan Hartarto. Bukan Hartarto. Udah siap-siap pakai jaket kuning, kirain Airlangga Hartarto. Ternyata yang datang beda. Ini Mas Airlangga, dosen politik dari Unair. Iya. Oke, terima kasih udah menyempatkan waktu di sini, Mas. Kampus yang menolak gua dulu. Oh ya, kenapa? Nggak keterima. Kasihan. Belum kenal sama Mas Angga berarti. Iya, nggak bisa orang dalam. Mas, hari ini kita ngomongin yang lagi rame-rame nih. Soal apa namanya, tiba-tiba konon ada potensi, sangat kuat potensinya ini terbentuk poros baru, pasangan antara Anies dengan ini Caimin kan agak susah manggil namanya, soal ganti-ganti Caimin, Gus Imin, Gus Ami. Iya, ya Caimin lah ya. Iya. Ini baru sehari kemarin ya geser langsung ya. Betul. Kemarin kira-kira kok bisa, maksudnya gini Mas, beberapa minggu lalu ya, 2 minggu lalu ya, baru deklarasi termasuk PKB, PAN, Golkar, Gerindra deklarasi koalisi, tiba-tiba kemudian bendera bareng. siap, iya betul, di tempat yang sangat historik gitu kan. Proklamasi. Sampai Caimin juga ngasih sambutan yang ya bagus lah gitu. Tiba-tiba terus kemarin di Harlapan juga ya Caimin masih ngomong-ngomong. Masih gitu. hangat gitu ya reaksinya. Kok tiba-tiba ini kok Geser. ada geser gitu, Manuver tiba-tiba ada. politik. Dan kayaknya nggak ada yang bantah tuh masih sampai sekarang. Nah kalau ini apa yang terjadi sebetulnya Mas, kalau Mas Angga ngeliatnya? Iya, ini kejutan politik terbaru ini saya pikir itu sebetulnya pada saat awal ketika PAN sama Golkar masuk ke dalam. Saya sudah melihat akan ada gesekan-gesekan politik di internal koalisi ini. Karena apa? Ini koalisi akhirnya memunculkan koalisi besar kan. 4 partai yang mendukung Pak Prabowo Subianto. Dan kalau kita lihat dari 4 partai ini, ketiga partainya ini, 3 partai selain Gerindra, itu sama-sama memiliki political interest yang sangat kuat untuk menempatkan tokohnya menjadi cawapres. Nah, saya sudah mikir nih, ini akan ada, pada waktu itu ini akan ada gesekan politik, benturan-benturan politik luar biasa. Dan kemudian tidak mudah proses berjalannya itu. Nah, sepertinya Caimin melihat gitu, daripada terus berlarut-larut dalam gesekan politik tersebut, maka kemudian pilihan politik dari Caimin adalah mengambil manuver dan kemudian membangun relasi politik dengan dengan Anies, Mas Anies gitu, sehingga terbentuk koalisi ini. Artinya kalau kita melihat bahwa sejak awal sebetulnya ini bagian dari strategi atau pilihan politik yang diambil Caimin agar tidak terus berlarut-larut dalam kontestasi yang berlangsung terkait dengan siapa yang kan menjadi cawapres, dampingi. Kan pada awalnya kemudian ke Caimin, Pak Prabowo Caimin. Kemudian ada 2 partai masuk, ya kan. Golkar sendiri memberikan mandat kepada Pak Airlangga Hartarto, gitu kan, untuk kemudian menjadi pasangan dalam Pilpres 2024. Artinya itu kepentingan politiknya sangat luar biasa, sangat kuat. PAN itu memiliki nama Pak Erick Thohir, terus Pak Muhadjir tampilkan. Lah, Caimin mungkin ya kalau kita membaca pikiran Caimin, kemudian daripada dia yang kemudian ditinggalkan dan dia merasa baper, lebih baik dia ambil tindakan politik. Ibaratnya daripada diputusin mending mutusin. Gitu kan. Emang kalau kita lihat, kalau konteks ya, kita letakkan dalam konteks ini kan Caimin memang ngawal paling lama ya. Dengan Pak Prabowo itu paling lama, setahun lebih ya. Udah ya 13 bulan lah. 13 bulan dia mendukung Pak Prabowo dan sudah memang menunggu waktu. Dan selama beberapa bulan terakhir memang sudah mulai ada clue-clue tuh ya.
terutama dari pas harla PKB tuh udah 11 bulan. kapan nih mau diumumkan. Ini kayaknya kalau nggak diumumin terus ini kayaknya nggak tahu deh gimana kayak gitu. Bahkan sampai waktu harlah PAN kemarin Cak Imin terus terang bilang bahwa saya nggak tahu nih nama koalisinya berubah, nggak diajak ngomong. Ini kan sangat sensitif ya Mas ya. Artinya jangan-jangan memang di dalam koalisi itu sendiri sekarang namanya Koalisi Indonesia Maju ya. Koalisi Indonesia Maju Gerindra, Golkar sama PAN ini jangan-jangan memang sudah membaca juga nih kayaknya Cak Imin kita singkirkan aja nih sampai nggak diajak ngomong. Kalau itu ngelihatnya gimana Mas Angga pergesekan di dalam Koalisi Indonesia Maju ini? Iya, kalau kayak lihat pertama bahwa Cak Imin sendiri kan sebetulnya memberikan isyarat ya. Isyarat politik itu kan biasanya nggak eksplisit kan. Kode-kode implisit gitu kan. Tapi politisi mestinya kan paham gitu. Ada isyarat, ada yang merasa nggak enak nih. Berkali-kali lagi diulang-ulang. Berkali-kali diulang-ulang gitu. Nah, ini artinya sebenarnya isyarat sudah ditampilkan dan mungkin Cak Imin merasa kok nggak direspon gitu kan. Saya sudah memberikan isyarat berkali-kali ya sudah, saya geser gitu kan. Terus kemudian yang menarik ini kan koalisi yang terutama di dalamnya itu ada PAN dan Golkar. Itu 2 kali sudah. 2 kali berubah nama, 2 kali berubah juga kemudian siapa yang ada di dalamnya. Waktu itu KIB kan. KIB, Koalisi Indonesia Bersatu. Akhirnya karena P3 geser ke Pak Ganjar, terus kemudian masuk ke Prabowo. Terus pindah lagi sekarang Koalisi Indonesia Maju gitu kan. Nah, dari situ kemudian Cak Imin habis rangkul-rangkulan, senyum-senyum, terus sayonara. Besoknya pindah. Jadi Golkar sama ini udah ngerasain 3 koalisi nih. Iya, KIB, KKIR, sekarang Koalisi Indonesia Maju gitu. Dengan anggota yang berubah-ubah. Kan? Nah, tapi gini Mas, saya juga pengen mempertanyakan skill manajemennya Pak Prabowo dalam hal ini. Maksudnya gini, memang kalau kita cermati dari semenjak dia manggung gitu ya dari 2014 lah ya, bahkan sebelumnya ketika dia jadi cawapresnya Bu Mega sampai sekarang. Tapi yang paling kelihatan ketika dia nyapres sih. Saya memperhatikan misalnya ada pola di mana Prabowo itu terkesan memang semua orang ayo dikumpulin. Betul. Persoalan bagaimana manage di dalamnya ntar dulu, biarin aja ntar bagaimana gitu ya. Apakah ini yang dicampurin sama dia minyak sama air, itu pokoknya ngumpul aja dulu. Nah, ini kan kelihatan kayaknya ini terjadi lagi nih. Pihak-pihak yang aspirasinya sama-sama kuat dan tidak bisa dikompromikan, dicampurin begitu aja, tiba-tiba deklarasi. Bahkan kayaknya jangan-jangan kalau kita ngelihat sekarang deklarasinya itu tanpa persiapan panjang. Karena tahu-tahu Cak Imin langsung begitu gitu. Nah, kalau Mas Angga sendiri ngelihat gimana soal tipikal manajemen Pak Prabowo ini? Kok ada insiden semacam ini berkali-kali gitu? Iya, artinya kalau kita lihat juga Pak Prabowo ini kan kemudian kalau kita lihat berpikirnya tidak secara mendalam bagaimana diselesaikan dulu problem-problemnya itu. Tapi kemudian dirangkul dulu. Nah, selanjutnya ada masalah ya udah nanti habis ini gitu kan. Dan dalam proses itu gitu kan. Salah satunya ternyata kan bagian dari koalisi itu Cak Imin. Cak Imin merasa loh kan saya kan duluan nih di sini gitu kan. Bahkan legitimasi KKIR itu karena ada PKB kan. Karena ada PKB. Kebangkitan itu kan. Kebangkitan. Nah, dari situ dan dilihat bahwa dalam konteks manajemen politiknya dari Pak Prabowo, bahwa beliau ini membuka ruang seluas-luasnya bagi banyak orang, tapi kemudian ketika ada persoalan, itu tidak segera diselesaikan di detail terlebih dahulu. Sehingga saya pikir bahwa koalisi ini Pak Prabowo sekarang kita ngelihat namanya kuat kan di publik, tapi bukan berarti tidak memunculkan persoalan dan masalah ke depan terkait dengan apabila pola seperti ini terus berlangsung. Terjadi akan tidak mustahil akan ada gesekan-gesekan baru juga. Iya betul. Iya kan? Jangan-jangan dalam sini sama PAN dan Golkar belum selesai juga, jangan-jangan gitu ya. Iya. Apalagi kemudian misalnya ada nama yang ternyata punya popularitas elektabilitas kuat, terus kemudian mau masuk juga ke situ di luar partai itu. Nah itu complicated juga itu. Dan setelah PKB keluar kan kemudian kuncinya jadi Golkar. Iya betul. Kalau Golkar keluar nggak cukup kan nyalon dua itu. Ini kan bisa ngotot juga tuh sebenarnya. Kalau saya ngelihatnya begini ya, kita punya figur legendaris yang almarhum ya, dan kebetulan dari PDI Perjuangan Pak Taufik Kimas yang memang punya kemampuan menjembatani antara berbagai kelompok. Itu dia kan legend soal itunya tuh. Oh iya. Dulu Bu Mega sama Pak SBY pernah ada ketegangan dijembatani sama dia dan lain sebagainya. Tapi Pak Taufik ini di satu sisi tahu bahwa mereka tetap harus jadi
dengan posisi identitasnya masing-masing. iya. Iya. Nanti di tataran mana kita bisa ketemu itu kita cari gitu. Itu yang diupayakan. Yang kelihatannya sekarang ini kualitas seperti ini diturunkan ke Mbak Puan kelihatan Iya. belakangan Mengambil ini. peran itu. Betul. Jembatan. Dia ketemu sama AHY, tapi tidak memaksa, tidak ujug-ujug, ayo gabung, ayo gabung. Pasti ada pembicaraan Ada di situ. pembicaraan. Tapi Dia kan menjahit bukan komunikasi aja ke semua yang orang. penting ketemu dulu gitu ya. Sama Airlangga ketemu, sama semuanya kelihatannya dia punya Nah, ini kan kalau Pak Prabowo kita ngelihat belum ada bagian ininya nih. Orang semuanya dibuka. Ayo masuk aja dulu. Nanti di dalam berantem gimana? Iya ntar gimana kayak saya mah kok kelihatannya jadi gitu ya. Iya. Jadi kita juga harus bedakan antara merangkul, membuka dan membangun jembatan itu satu hal yang berbeda. Merangkul itu mempersilahkan banyak orang atau banyak kekuatan politik masuk ke dalam. Menjembatani adalah ketika ada persoalan, ada masalah, membicarakan sampai kemudian sampai pada titik konsensual, kesepakatan gitu kan. Nah, ini satu mungkin bisa dikatakan satu peristiwa politik yang bisa menjadi pelajaran juga buat Pak Prabowo. Betul. Gitu. Artinya kemudian persoalan ini kemudian menjadi beliau ingat dan kemudian juga akan menjadi pelajaran politik ke depan. Harusnya begitu. Harusnya seperti itu. Tapi dia udah sangat senior, maksudnya Iya. apa masih ada waktu lagi ke depan kita nggak tahu. Biasanya kalau keadaan yang mendesak itu orang kan berpikir kan apa yang menjadi persoalan gitu. Iya, itu harusnya jadi warning buat Jadi dia. warning jadi. Ini kalau di frame sama salah satu konsultan politiknya kan Prabowo ini merangkul. Iya, merangkul bukan memukul katanya. Tapi kalau kita ngelihat sejauh ini jangan-jangan ini bukan merangkul bukan memukul tapi ini di depan merangkul di belakang mukul ya. Atau jangan-jangan seolah-olah merangkul padahal meeting. Kesannya. Nah, Mas, ini dari sisi Koalisi Indonesia Maju. Nah, sekarang ini poros yang katanya berpotensi sangat besar untuk terbentuk. Iya. Anies dengan Caimin. Memang punya kans nih dua Sebetulnya ini pasangan. menarik ya. Caimin sama Anies sama Caimin. Ini kan merepresentasikan kekuatan politik yang selama ini kita anggap berangkat dari dua polar gitu kan. Iya, betul. PKB menjadi salah satu kekuatan politik yang signifikan dalam koalisinya Pak Jokowi. Betul. Sementara Mas Anies merepresentasikan juga figur yang mendapatkan dukungan politik dari mereka yang di luar kekuasaan dan kemudian menghendaki perubahan gitu. Dan kemudian juga ada problem-problem di mana masing-masing ada die hard-nya dari masing-masing, baik dari elit ataupun dari pendukungnya. Gitu. Artinya kalau bisa menyelesaikan bagaimana menyambungkan, menjembatani dua polar, dua kutub, dua die hard gitu kan, menjadi satu, itu akan jadi kekuatan yang signifikan. Tapi itu bukan persoalan yang mudah. Nah, itu. Iya kan? Iya. Itu bukan hal yang mudah untuk bisa menyelesaikan menyambung itu. Karena masing-masing kita berhadapan dengan waktu elektoral yang enggak pendek juga kan. Yang enggak panjang dan terus kemudian di mana satu sama lain kemudian berada pada awalnya ini kan langsung bergeser gitu kan. Betul. Gitu. Nah, ini memiliki komplikasinya sendiri. Gitu kan. Jangankan dari masing-masing pihak. Jangankan pendukung ya, elit-elit aja masih pada kaget. Betul. Bisa jadi ya. Kalau saya ngelihat. Iya. Apalagi kemudian kira-kira manuver yang kira-kira rating kiri belok kanan ini. Rating kiri belok kanan. Itu mengagetkan dan juga membuat banyak persoalan kan. Kita tadi kemudian baru bisa melihat bahwa Pak SBY kan Demokrat itu menyatakan kekecewaannya ya kan. Dan juga kemudian ada unsur lain, misalnya kalau kita ngelihat di WhatsApp gitu kan, kemudian di sosial media itu kan banyak kekagetan masing-masing gitu. Ini bisa jadi kalau tidak bisa menyelesaikan persoalan ini dengan baik, maka yang terjadi bahwa pendukungnya akan geser balik kanan justru. Betul. Akhirnya bisa jadi kemudian misalnya pendukung die hard Pak Anies misalnya bisa jadi geser ke Pak Prabowo. Misalnya gitu. Artinya ini berpotensi mengulang kesalahan Pak Prabowo sebetulnya ya. Bisa jadi. Iya, soal tidak menyelesaikan isu-isu di awal gitu. Udah ini semua. Nah, ini kalau itu sejauh ini yang kita lihat ini kalau anggaplah potensi ini terbentuk kutub Anies AHY, Anies Caimin. Terus ada dari Prabowo, tapi juga ada dari sisanya Ganjar dan capres Ganjar misalnya. Sebetulnya kalau ini terbentuk, Anies dan Caimin ini terbentuk kemudian,
dinamikanya bagaimana ini? Mana kira-kira pertanyaan gampangnya itu mana yang lebih banyak diuntungkan atau dirugikan? Apakah Dari Prabowo ketiga paslon. atau Ganjar? Iya. Gitu. Kalau kita lihat misalnya dari masing-masing itu kemungkinan kalau belum bisa menyelesaikan persoalan artinya sudah tidak merasa nyaman dalam koalisi Anies Caimin. Gitu. Saya bilang misalnya pertama Demokrat. Demokrat kemungkinan itu akan bergeser kan pendukung dan elitnya dan partainya bisa jadi bermigrasi ke Mas Ganjar misalnya. Oke. Kenapa ke Ganjar bukan ke Prabowo? Nah, kalau kita ngelihat dalam sejarah kontestasi politik sepertinya juga Pak SBY kelihatannya tidak pernah kita lihat kemudian merasa nyaman dalam satu koalisi politik dengan Pak Prabowo gitu kan. Dan itu kemudian bisa pindah ke Mas Ganjar gitu misalnya. Atau terus PKS kemudian bisa pindah ke Prabowo. Iya, Seperti 2000, betul. iya 2019, 2014 gitu kan. Nah ini kemudian sehingga tadi saya bilang Anies sama Caimin itu kemudian memunculkan potensi, tapi kalau nggak bisa menyelesaikan masalah sulit ini, dia akan tergerus suaranya. Iya. Gitu kan. Dan kemudian kalau misalnya terjadi migrasi politik, akan ada problem di koalisi Prabowo. Karena apa? Karena koalisi Prabowo ini selama ini mencoba membangun image politik, gitu kan. Yang mana menempatkan kekuatan politiknya itu tidak berada pada kubu yang konfrontatif misalnya, baik dengan Pak Jokowi, dengan Pak Ganjar kan kayak gitu kan. Kedua juga dia setelah jadi menteri juga menyampaikan bahwa sampai sekarang kemudian dia mengidentifikasi diri dengan kekuatan yang Pak Jokowi, gitu kan. Tidak anti perubahan. Iya. Nah, tapi kemudian ketika ada migrasi politik PKS dari pendukung PKS ke sana, yang menuntut perubahan, itu bisa komplikasi lagi tuh. Iya. Jadi frame mendayung di antara dua karang yang sedang dibangun itu bubar semua itu berarti. Bisa jadi bubar. Iya. Bisa jadi itu harus sangat ini sekali. Karena gesernya karang dua ini itu keras. Mau nggak mau dia akan mengeras juga menjadi karang baru gitu kan. Saya kira elit Demokrat juga melihat ini ya, artinya kalau dia baru saja merasa dikecewakan oleh Anies gitu ya, karena merasa ditinggalkan. Kalau kata Pak BY tadi tidak diizinkan oleh Allah. Tidak diizinkan, dilindungi oleh Allah supaya tidak kerjasama sama yang tidak amanah. Gitu. Nah, tapi ini juga terjadi di koalisinya Prabowo. Maksudnya dia akan lihat kalau misalnya saya mau merapat ke Prabowo, ya ini udah ada contohnya Caimin yang merasa disia-siakan kan, habis manis Caimin dibuang. Nah, ya kayaknya jangan-jangan memang lebih dekat ke Ganjar yang belum ada presiden ke situ kekuatan Ganjar. Kalau kemudian sinyal politik tadi betul. Yang muncul itu bisa jadi ada kemungkinan besar. Dia sudah nyebut-nyebut bahkan ya. Iya, Ganjar. Apalagi kan berapa bulan lalu ya. Kan pernah tweet ngimpi kan? Oh iya. Iya betul. Pak Jokowi ketemu Bu Mega, dianterin sampai Pacitan bersama presiden ke-8 yang tidak mau disebut namanya. Iya betul juga. Jangan-jangan mimpinya bisa berlanjut. Bisa berlanjut. Tapi outcome-nya sejauh ini Mas, artinya dinamika ini kemudian kalau tadi ini masih kita lebih berkutat ke soal Anies dan kubu Prabowo misalnya. Kalau dari Ganjar misalnya, memungkinkan nggak misalnya antara kekuatan Anies dan Anies dan Caimin ini kemudian mendekat misalnya ke kubu Ganjar. Artinya gini, kalau kita ngelihat ada lebih dari 2 pasangan kan sebetulnya potensi putaran kedua sangat besar. Nah kira-kira kemana nih kalau dari 3 ini ya? Sementara kan kalau di survei head to head-nya adalah yang akan lolos misalkan Ganjar Prabowo lah yang tipis sampai hari ini dengan kondisi lama ya. Dengan kondisi lama. Ini ada kondisi baru. Anggaplah misalnya kalau Anies tidak lolos, kira-kira pendukungnya akan lebih banyak mana? Kalau Prabowo tidak lolos, Ganjar tidak lolos, misalnya pendukungnya kemana? Kira-kira bacaan Mas Angga gimana? Kalau saya begini, salah satu kemungkinan yang muncul dari Anies Muhaimin sebagai pasangan itu akan memoderasi juga tensi dalam kubu yang sebelumnya di Pak Anies. Artinya, ini kan tadi saya bilang masing-masing die hard. Betul. Ya. Dan dalam konteks ini, Caimin dan PKB itu kecenderungannya akan membawa arah koalisi ini menjadi lebih dalam tanda petik moderat. Moderat gitu kan. Kemudian tidak konfrontatif, tidak antagonistik dengan Pak Jokowi gitu kan. Ataupun juga mungkin Mas Ganjar gitu kan. Nah dalam konteks ini, itu akan berpengaruh. Kalau misalnya skenarionya kemudian yang muncul adalah
Ganjar Pak Prabowo gitu. Oke. Ruang kemungkinan misalnya dari kubu Pak Anies dan Muhaimin Ya. itu akan lebih kuat untuk kemudian bergeser ke misalnya ke pasangan Mas Ganjar. Ya. Dalam konteks gitu ketika terjadi moderasi Oke. dalam koalisi ini gitu kan. Dan saya pikir ya moderasi itu kalau sebagai bagian dari proses dialektika politik sah-sah saja. Iya, gitu. biasa Iya, itu. iya. Artinya bahwa dua entitas yang dianggap kemudian berbeda bertemu satu sama lain memunculkan satu kualitas baru yang berbeda dengan sebelumnya gitu. Dan bisa jadi karakter dan kualitas tersebut bisa cenderung untuk kemudian bergeser ke Mas Ganjar. Apalagi nahkodanya di kekuatan itu kan nahkoda utamanya Nasdem ya Mas ya. Nasdem. Nasdem juga pernah punya riwayat dengan Pak Nah, Jokowi. yang artinya nggak jauh-jauh amat tuh Iya, kan betul. sebetulnya. Dekat maksudnya pernah kerja sama dengan PDI Perjuangan. Dan itu juga berpengaruh bahwa koalisi ini bisa terbangun relatif lebih cepat kan. Oh, gitu ya? Nasdem Iya, iya. sama PKB gitu kan. Nasdem sama Artinya PKB, Oh iya. dalam ambil risiko political kan conversation 2014, mereka nggak ada problem apa-apa Oh gitu iya, kan. betul. Iya, Dari 2014 bareng. 2014 bareng. Oh iya betul juga ya. Pantesan kemarin Cak Imin bilang, saya deg-degan nih, soalnya belum pernah nih satu koalisi sama Pak Zulhas. Oh iya, udah kode. Itu udah kode lagi tuh. Tapi kalau sama Pak SP udah jelas. Sama Pak Lo kan dari 2014. Iya, Dan itu kan awal Nasdem masuk parlemen. Ah iya. Menarik juga. Iya, artinya ya kayak temen awal di parlemennya Nasdem adalah PKB. Iya betul. Artinya komunikasi. Dan ada Hanura juga sebenarnya. Betul. Sekarang ke Ganjar. Jadi kalau bicara peluang di putaran kedua masuk ke Pak Ganjar sebenarnya emang lebih besar. Karena bangunan 2014 ini dan 2019 akan terus lanjut sih kayaknya. Dan menarik juga kalau kita lihat dari politik agama ya. Artinya begini, yang saya lihat bahwa koalisi ini saya pikir juga baik gitu. Ada blessing in disguise. Di mana dalam artikulasi politik, ruang ekspresi politik, Pak Anies ini kan selama ini direpresentasikan sebagai yang mendukungnya adalah dari kubu Islam modernis. Iya. Modernis, urban gitu kan. Nah, sementara Cak Imin berangkat basisnya Islam tradisional. Ada ruang yang membuat dua kubu konstituen ini tidak berhadap-hadapan satu sama lain. Oke. Iya ada Jadi, background, ada irisan lah ya. Ada irisan. Oke. Ada proses dalam istilah akademik itu sebagai collective social learning. Pembelajaran sosial secara kolektif gitu kan. Artinya apapun nanti prosesnya kita bisa melihat di mana kualitas dari Pilpres 2024 ini tidak semenakutkan kita bayangkan. Polarisasi 2019 gitu kan. Ada ya front gitu. Ada kemudian munculnya cebong kampret segala macam. Ternyata Betul. Iya. ternyata ada progres gitu. Oke. Progres-progres yang membuat ruang-ruang politik yang lebih terbuka inklusif itu ternyata bisa terbangun. Dan sebetulnya saya juga pernah pada beberapa bulan yang lalu ketika waktu itu Mas Anies tampil gitu. Ya. Jadi saya bayangkan bagaimana kemudian tampilnya dua figur yang selama ini direpresentasikan sebagai figur dari dua kelompok yang berbeda polarnya, bisa jadi satu koalisi. Dan ini ternyata kemudian salah satu eksperimentasinya adalah Mas Anies sama Caimin. Gitu. Jadi kalau di tahun 90-an itu 80-an sampai 90-an lah banyak ide soal Islam kosmopolit itu ya ini mungkin. Akhirnya kejadian di sini kejadian menggabungkan tuh. Menarik juga ya. Itu dulu kalau tahun 90-an ya menjelang reformasi itu ada pertemuan di Masjid Sunda Kelapa. Ya. Oke. Gus Dur sama Pak Amin Rais. Oh iya betul. Mirip-mirip gitu. Waktu itu perjumpaan aja. Nah ini sekarang setelah berapa puluh tahun ternyata jadi bagian dari koalisi. Iya, polar yang sama, poros yang sama. Jadi Dan kalau ditarik lagi waktu itu, berarti kan perjalanannya adalah Gus Dur sama Amin Rais, satu lagi Bu Mega. iya betul. Betul. Iya Ciganjur ya. Ciganjur. Kemudian poros yang sama. Sebetulnya ini bukan satu hal yang baru sama sekali. Iya. Tapi karena kita peristiwa ini kan terlalu cepat ya, banyak dinamika, ada kejutan politik. Wah ini suatu yang baru yang mengagetkan segala macam. Ya, enggak juga gitu sih. Biasa bangsa kita seringkali menghadapi hal seperti ini kan sebetulnya. Dan warna-warna memang di bangsa kita kan memang banyak ya. Iya, betul. Masing-masing sudah pernah ketemu satu sama lain. Betul. Oke Mas, kalau sebagai penutup nih, kalau Mas Angga membayangkan kalau kami nih ya sejauh ini kan melihat ada progres di jelang pemilu kali ini. Kalau di dua pemilu sebelumnya ketika terjadi kontestasi antara Pak Prabowo dengan Jokowi, pemilu itu
yang dibenturkan adalah antara rakyat dengan rakyat gitu ya. Betul. Isunya sampai isu SARA, isu macam-macam agama. Iya, horizontal itu betul-betul rakyat sama rakyat diadu, bahkan udah siap perang gitu loh ya. Kalau teman kemarin cerita tuh. Apa tuh? Lagi ngobrol aja teman kecil berantem Nah, itu gitu kan. Bahkan suami istri itu bisa berantem, sama mertua bisa berantem. Iya. Tapi kalau sekarang kelihatannya itu yang lebih banyak pusing bukan rakyat, tapi elit sama elit. Iya. Kita sih sejauh ini memahaminya kunci-kunciannya elit sama elit ini sekarang. Betul. Jadi yang saling sikut-sikutannya lebih banyak elit sama elit. Ini nggak setajam sebelum-sebelumnya. Nah, tapi kalau Mas Angga sendiri ngeliat gimana? Kalau misalnya kita proyeksikan nih ada 3 pasangan gini, maka pemilu seperti apa yang akan kita hadapi di 2024 nanti kira-kira? Jadi kalau kita lihat bahwa sekarang ini kan kita lihat dinamika politik yang bergerak secara bisa dikatakan ekstrim ya. Itu yang membuat pusing elit politik. Gitu kan. Dan kemudian selanjutnya juga kita melihat fenomena politik yang ada sekarang itu beberapa tokoh elit politik berlomba-lomba mendekati Pak Jokowi. Oke, ini menarik. Iya kan? Nah, kemudian saya berpikir bahwa ini bisa jadi akan mengarah pada moderasi atau pelenturan atau pelunakan antagonisme politik identitas gitu. Nggak ditampilkan karena polarnya kutubnya tidak berseberangan. Sehingga kemudian politik identitas ini tidak menjadi barang dagangan komodifikasi politik yang laku. Nah, dari sini adalah tugas para elit politik selanjutnya. Kita masuk pada politik gagasan. Gitu. Oke, kalau kita sudah seperti ini, tidak ada lagi problem identitas, mari kita kemudian tampil dalam bentuk politik gagasan seperti apa yang ditampilkan. Karena itu kan fundamentalnya dari Pilpres sebetulnya begitu. Betul. Rencana yang ditawarkan masing-masing apa? Iya, masing-masing apa gitu. Oke, kalau misalnya masing-masing mengklaim kami dekat dengan Pak Jokowi gitu. Programnya apa? Dekatnya gimana? Apa juga nempel jalan bareng gitu kan? Ngopi bareng, jalan bareng atau bagaimana kan gitu. Melanjutkan Pak Jokowi. Ya kita melanjutkan apa? Makan siangnya bareng. Itu lama aja kan. Enggak ada progres kalau gitu. Nah, artinya Mas Angga ngelihat akan lebih lentur. Iya, akan lebih lentur. Lebih lentur dalam konteks kita nggak berantem hal-hal karena identitas, agama, apa segala macam gitu. Ada kemajuan. Ada kemajuan. Dalam hal itu mengkondisikan elit untuk berpikir tampilnya ruang politik gagasan yang bisa diterima oleh publik. Diterima. Jadi publik itu bisa menikmati juga, nggak cuma sekedar nonton sinetron, habis nonton berantem, gitu kan? Karena jagoannya kalah gitu kan. Tapi mereka dilibatkan dalam proses. Jadi yang ditunggu nanti bukan polisi India, Bang. Apa tuh? Yang datang terakhir kalau berantem. Yang benar-benar dari awal. Yang benar-benar dari awal jelas mau nawarin apa. Nawarinnya apa gitu. Pemetaan persoalannya gimana gitu kan. Oke. Terima kasih banyak Mas Angga. Terima kasih Mas.